Teheran remehkan Zionis Israel tidak mampu serang Iran tanpa dukungan Amerika Serikat. Teheran meremehkan ancaman militer Zionis Israel yang akan menyerang Iran. Menurut seorang komandan militer negara pada Ayatollah itu, militer Zionis tidak akan mampu melakukan serangan tanpa mandat dan dukungan Amerika Serikat. Israel tidak dapat menindaklanjuti ancaman apapun terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran tanpa lampu hijau dan dukungan dari Amerika Serikat, kata Gholam Ali Rashid, Kepala Markas Komando Pusat Angkatan Bersenjata Iran. Pernyataan itu disampaikan saat Iran memulai latihan militer besar-besaran yang diberi nama Sandi Nabi Agung pada hari Senin. Rashid mengatakan setiap agresi Israel akan disambut dengan tanggapan yang kuat. Tanggapannya akan menjadi serangan menghancurkan di semua pangkalan, pusat, jalur, dan ruang yang digunakan untuk melakukan agresi tanpa penundaan. Lanjut Rashid kepada kantor berita Meryang dilansir Time of Israel Selasa 21 Desember. Israel telah sesumbar tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir dan bahwa mereka berhak untuk bertindak sendiri tanpa dukungan dari negara lain, melawan apa yang dilihatnya sebagai ancaman eksistensial. Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan dia memberitahu para pejabat Amerika Serikat bahwa dia telah menginstruksikan pasukan pertahanan Israel untuk mempersiapkan serangan terhadap Iran. Seorang pejabat senior Amerika Serikat juga mengatakan bahwa para pemimpin militer Israel dan Amerika akan membahas kemungkinan latihan militer untuk berlatih menghancurkan fasilitas nuklir Iran dalam skenario kemungkinan terburuk jika perundingan nuklir Iran di Wina gagal. Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan Korps Garda Revolusi Islam menggelar latihan militer besar di selatan negara itu di tengah meningkatnya ketegangan atas program nuklir Teheran. Divisi Kedirgantaraan Angkatan Darat dan Angkatan Laut IRGC bergabung dalam latihan militer 5 hari, di mana pasukan maritim bersiap untuk bermanuver di Selat Hormuz yang strategis, pintu gerbang sempit untuk 20% minyak yang diperdagangkan di dunia. Sebelumnya, pada hari Senin, seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya memperingatkan Israel terhadap tindakan kerusakan saat perundingan nuklir berlanjut di Wina untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran 2015 antara Teheran dengan negara-negara kekuatan dunia. Pejabat itu mengatakan bahwa jika Israel mengambil langkah-langkah untuk menekan Iran agar menyerah pada tuntutan negara-negara barat di meja perundingan, hasilnya akan kontraproduktif, berdampak pada hubungan dengan Amerika Serikat dan memiliki efek negatif dan jera pada kerjasama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional. Pembicaraan yang disponsori Eropa bertujuan untuk menyelamatkan apa yang disebut rencana aksi komprehensif gabungan yang telah rusak sejak Amerika Serikat menarik diri atas perintah Donald Trump pada 2018. Republik Islam Iran secara terbuka meningkatkan proyek nuklirnya setelah penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir tersebut. Kekuatan Barat telah melaporkan beberapa kemajuan dalam pembicaraan, meskipun diplomat Eropa memperingatkan pada akhir pekan lalu bahwa mereka dengan cepat mencapai ujung jalan. Sebagai pukulan terhadap mediator Eropa, Iran meminta jeda baru dalam pembicaraan di Wina. Pembicaraan baru saja dilanjutkan pada akhir November setelah jeda 5 bulan setelah pemilihan presiden yang dimenangkan ulama garis keras Ebrahim Raisi. Kekhawatiran Barat yang mendasari adalah kekhawatiran bahwa Iran akan segera membuat kemajuan yang cukup sehingga perjanjian itu, di mana ia dijanjikan bantuan ekonomi dengan imbalan pembatasan drastis pada pekerjaan nuklirnya, akan menjadi usang. Israel dilaporkan telah menyetujui anggaran sekitar
1,5 miliar US dollar yang akan digunakan untuk mempersiapkan militer menghadapi potensi serangan terhadap program nuklir Iran. Ini termasuk dana untuk berbagai jenis pesawat, drone, pengumpul intelijen dan persenjataan unik yang diperlukan untuk serangan semacam itu yang harus menargetkan situs bawah tanah yang dijaga ketat. Awalnya Korea Utara dijuluki negara biang kerok. Ternyata Korea Utara membela Palestina hingga membenci Israel dan saling bermusuhan. Kim Jong-un siap kirim rudal. Israel dan Korea Utara adalah dua negara yang sering dijuluki oleh masyarakat dunia sebagai negara yang sering membuat keonaran dengan negara tetangga. Akibat hal tersebut, banyak negara yang tidak menyukai bahkan sampai bermusuhan dengan kedua negara tersebut. Meskipun sama-sama tidak disukai oleh banyak negara, ternyata Israel dan Korea Utara juga saling bermusuhan dan membenci satu sama lain. Korea Utara sampai saat ini diketahui sebagai satu-satunya negara, bukan mayoritas Muslim, yang tidak mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Negara pimpinan Kim Jong-un tersebut bahkan menjuluki Israel sebagai negara satelit imperialis. Korea Utara diketahui mengakui kedaulatan negara Palestina atas seluruh wilayah yang diduduki oleh Israel, kecuali wilayah pendudukan dataran tinggi Golan yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Suriah. Bahkan pada tahun 2020 lalu, Kim Jong-un kembali menegaskan bahwa Korea Utara mendukung 100% Palestina menjadi negara berdaulat. Saya menegaskan dukungan rakyat kami terhadap perjuangan masyarakat Palestina dalam mendapatkan hak-hak nasional mereka, katanya dikutip pikiran rakyat bekas.com dari Defense Korea. Kami juga mendukung Palestina dalam mendirikan negara independen dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sambungnya. Sementara itu Israel menganggap Korea Utara dan program misil nuklirnya sebagai ancaman utama bagi keamanan. Bahkan Israel telah menyerukan tindakan internasional tentang masalah ini hingga membuat negara Zionis tersebut menjadi sasaran ancaman berapi-api dari media pemerintah Korea Utara. Diketahui Korea Utara pernah ikut bertempur melawan Israel dengan bergabung bersama tentara koalisi Arab pada Perang Yom Kippur di tahun 1973. Mereka mengirim sebanyak 20 pilot dan 19 personel non-tempur ke Mesir selama perang tersebut berkecamuk. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Korea Utara berhasil menembak jatuh beberapa pesawat milik Israel. Selama bertahun-tahun, Korea Utara telah memasok teknologi rudal dan senjata ke negara musuh Israel seperti Iran, Suriah, Libya, dan juga Mesir. Korea Utara membuka negaranya untuk turis asing. Mereka melarang warga Israel masuk ke negaranya.